budaya positif. Izin juga bukan untuk menggurui atau bagaimana ya Bapak Ibu, tapi ini hanya kita sharing, berbagi apa yang saya pelajari di modul 1.4 ini untuk di-sharing dan disebarkan yang ke rekan-rekan guru di SMA Negeri 2 Jonggol. Yang tujuan kegiatan atau kegiatan hari ini yaitu diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman calon guru penggerak angkatan 11. Budaya positif modul 1, 2, 4. Ya. Nah Bapak Ibu, sebelum kita ke pembahasan materi yang modul 1.4 ini ya, apa sih budaya positif itu? Saya minta Bapak Ibu untuk menyimak video terlebih dahulu. Selamat menyimak Bapak Ibu. Ibu sudah pernah bilang kan sama kalian semua, kalau ibu sengaja mengambil jam pertama untuk mata pelajarannya ibu, untuk melatih kalian disiplin. Kalian tahu kan peraturannya ibu? Kalau ibu tidak akan mulai pelajaran kalau masih ada yang belum
pertama, setuju atau tidak setuju? Pertama, hukuman dapat meningkatkan disiplin anak, setuju atau tidak? Ada setujunya kayaknya. Setuju tidak Pak Barli? Hukuman dapat meningkatkan disiplin anak. Tergantung hukuman seperti apa. Tapi saya lebih condong setuju ada hukuman untuk mendisiplinkan anak. Saya pribadi dengan dasar nanti hukumannya seperti apa dan proses tahapannya bagaimana. Setuju berarti Bapak Ibu? Ada yang tidak setuju? Ya setuju. Itu kan bebas aja pendapat. Ya, berpendapat betul. Nanti kan kita bahas selanjutnya. Setuju tidak? Di tengah-tengah. Ya. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Apakah dengan anak membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin? Setuju atau tidak? Setuju. Setuju. Baik, nanti kita bahas. Kemudian yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju. Setuju. Oke, baik kita bahas ya. Jawabannya setuju semua ya. Nah, budaya positif. Nah, apa sih itu budaya positif? Nah, budaya positif ini merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Ya. Nah, keyakinan universal ini termasuk ke dalam misalnya seperti bertanggung jawab, gotong royong, mandiri, itu juga termasuk ke dalam keyakinan universal. Hal yang akan dibahas dalam budaya positif, ya, budaya itu kan sesuatu yang kita yakini ya, kemudian juga yang kita yakini, kemudian hal positif, berarti positif itu yang membangun ke arah yang lebih baik. Yang pertama ada disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, ini saya mengutip dari Ki Hajar Dewantara. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa yang mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Maksudnya begini, apabila diri kita sendiri itu tidak mampu, tidak bisa untuk disiplin, secara otomatis akan ada faktor eksternal dari luar yang akan mendisiplinkan kita, gitu ya. Jadi disiplin itu yang baik munculnya dari mana? Dari faktor internal sendiri, dari diri kita sendiri, gitu. Jadi kalau kita tidak mampu, misalkan begini, kita datang ke suatu seminar atau workshop, ya, kita hadir tepat waktu, tujuannya untuk apa? Tujuannya ya karena kita agar tidak ketinggalan apa yang materi yang disampaikan, gitu kan ya, bukan karena mungkin di list oleh atasan atau siapapun. Begitupun anak, ketika anak disiplin masuk kelas, gitu kan ya, itu faktor internalnya dulu. Jadi anak itu ya dia disiplin masuk kelas, gitu kan ya, tepat waktu. Kenapa? Karena agar dia tidak ketinggalan apa yang disampaikan oleh guru. Itu bukan karena takut dihukum atau diberi sanksi oleh guru. Nah, hukuman aturan itulah yang di sini maksudnya faktor eksternal atau faktor dari luar. Nah, disiplin positif di sini ya tujuannya
yaitu belajar kontrol diri dengan menggali potensi diri kita sendiri. Penerapan disiplin positif dengan cara mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian atau hukuman. Ya, tadi kan sebelumnya kita bahas reward atau penghargaan itu efektif atau tidak. Gitu. Apakah anak terus-terusan diberi reward? Anak akan berhasil untuk disiplin. Nah, ini teori kontrol menurut Dr. William Glasser, ya. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ilusi guru mengontrol murid, ya. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Coba Bapak Ibu genggam satu pulpen atau apa gitu, atau genggam tangannya deh, genggam, ya. Nah, di sebelahnya Bapak Ibu coba membuka genggaman itu. Nah, pulpen atau apa yang Bapak Ibu genggam itu yang Ibu pertahankan. Ya, misalkan Bu Murni genggam satu pulpen. Coba Bu Lela buka genggaman di Bu Murni sekuat-kuatnya gitu. Nah, ya gitu. Coba dibuka juga Bu Sipa. Coba di sampingnya. Nah, Bu Murni mempertahankan, Bu Lela coba buka. Berhasil atau tidak? Nah, teori kontrol itu seperti ini gitu. Kita tidak akan bisa dikontrol, ya, tidak akan bisa dikontrol, atau orang lain tidak bisa mengontrol kita kalau diri kita sendiri itu menutup hal tersebut, tidak mengizinkan hal tersebut, gitu, ya. Jadi ketika siswa bisa dikontrol oleh kita, itu bukan serta-merta karena kita berhasil mengontrol, memang siswa tersebut itu mengizinkan, ya, mengizinkan dirinya untuk dikontrol, itu. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid. Dibujuk, ayo dong hadir tepat waktu, gitu katanya. Nanti kan kalau tepat waktu nilainya bagus, gitu, ya. Itu kan bujukan, ya. Jadi agar tujuannya siswa bisa berubah dengan bujukan itu juga termasuk dengan ilusi kontrol. Ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ya. Jujur di sini saya juga berperan itu masih sebagai penghukum dan membuat rasa bersalah, gitu kan, ya. Nah, ini menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Gimana sih kemarin telat, sekarang telat, gara-gara kamu temannya jadi telat belajar, itu kan jadi ngurusin kamu dulu, gitu. Itu kan siswa yang mungkin menyimak apa yang kita bahas itu merasa gara-gara saya itu bersalah, gitu. Siswa tersebut ternyata bekasnya itu ada merasa bersalah. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Betul, ya. Kita sebagai orang yang dewasa itu terkadang mungkin ke siswa berhak untuk memaksa. Itu. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk, ya. Jadi mungkin untuk hari itu efektif, tapi untuk selanjutnya itu anak akan merasa benci atau sebel ke kita. Nah, ini ada
tindakan yang dilakukan, misalkan 3 motivasi perilaku manusia itu ada 3. Kita contohnya datang ke workshop atau seminar ya. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Aduh, nanti kalau telat suruh nyanyi lagi sama pematerinya gitu. Itu kan menghindari hukumannya. Kedua, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Saya harus datang tepat waktu nih ya. Mungkin saja nanti ada reward dari pemateri gitu, yang hadir paling pagi gitu. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini motivasi internal. Kenapa saya harus datang tepat waktu? Ya karena kita menghargai diri kita sendiri, menghargai atau menghormati orang yang sudah mengundang kita. Itu salah satu contoh motivasi internal. Nah, motivasi atau perilaku manusia, motivasi internal ini yang harus ditumbuhkan, ya, yang harus ditumbuhkan dalam diri murid-murid kita, yaitu motivasi internal untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi internal, hindari hukuman dan pemberian hadiah berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Jadi hukuman dan reward atau penghargaan itu termasuk ke dalam motivasi eksternal ya. Jadi motivasi internalnya itu yang harus ditumbuhkan. Nah, nih hukuman, konsekuensi dan restitusi ya. Kalau hukuman dan konsekuensi pasti kita sering mendengar ya, sering menyimak gitu. Tapi untuk restitusi gitu, menurut saya juga ini istilah yang baru gitu dalam pembahasan budaya positif ini. Hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis, bisa verbal atau non-verbal ya. Kemudian konsekuensi terencana, disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, dari hukuman, contoh misalkan anak terlambat, harus membersihkan sampah toilet gitu kan ya, atau mungkin harus berlari, itu contoh hukuman. Konsekuensi, dia tidak mengerjakan PR, tidak mengerjakan tugas. Konsekuensinya jam istirahat dia harus menyelesaikannya, itu udah konsekuensi ya. Sedangkan restitusi di sini menciptakan kondisi murid ya untuk memperbaiki kesalahan. Itu prosesnya kolaboratif. Jadi di sini ada peran guru. Nah, hukuman dan penghargaan ya. Menurut ya Alfikon di sini ya, penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kon, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Penghargaan tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain
Jadi satu itu mengenai hukuman, satu lagi mengenai penghargaan. Jadi dikhawatirkan dengan reward atau penghargaan terus menerus itu, ketika anak mungkin bersikap baik, penghargaan itu tidak diberikan, mereka akan berpikir, ya kenapa ya saya nggak dikasih penghargaan atau reward lagi. Jadi semata-mata tujuannya itu hanya untuk mendapatkan reward. Nah ini posisi kontrol guru ya, ada 5. Pertama, penghukum. Kedua, pembuat merasa bersalah. Ketiga, teman. Keempat, pemantau. Dan kelima, manajer ya. Penghukum, seorang penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik verbal. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Teman, posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Pemantau berdasarkan pada peraturan atau konsekuensi. Kelima, manajer. Nah ini mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi permasalahannya sendiri. Nah dari kelima kontrol ini ya, yang harus kita capai, yang harus kita lakukan yang mana? Posisi kontrol yang mana? Iya, sebagai manajer ya. Kita bertindak atau berlaku sebagai teman saja, teman itu ternyata bisa negatif atau positif. Kemudian ini posisi guru sebagai manajer. Tapi untuk mencapai manajer itu tentu tidak istilahnya mudah seperti di teori gitu kan ya. Bagaimana prosesnya ketika kita harus jadi seperti apa posisi manajer nih. Tetap saja kadang kita seperti pemantau, penghukum, atau kadang membuat rasa bersalah gitu ya. Tapi di sini ya istilahnya minimal gitu, ketika mencapai manajer itu sulit. Satu, kita sebagai pemantau, kita hindari itu penghukum ya, dan membuat merasa bersalah. Nah tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi manajer, di mana di posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Nah ini penghukum contohnya. Nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk. Siapakah itu? Menghati, terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Ya, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat? Ruas, ya kaget ya kita ya. Isuknya nih. Ya, nah kemungkinan murid marah dan menendam atau bersifat agresif. Pernah tidak dia bersifat agresif? Ada ya, pernah ya. Inisial S. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya. Kesel ya. Kemudian yang kedua, membuat merasa bersalah. Nada suara memelas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak. Dipepet ke anak ya. Adik, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak
apa ya, ini pelan-pelan tapi melemahkan. Kemudian teman, nah teman, posisi ramah, akrab, bercanda, bahasa teguh, merapat pada murid, mata, senyum jenaka. Adik, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak, bukannya sekarang kenapa terlambat? Nah, hasil murid akan merasa senang. Akrab dengan guru ini termasuk dampak positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut. Akibat lain dari posisi teman, adik hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut. Ada yang seperti ini? Ada. Jadi dia akan istilahnya motivasinya, dia mau belajar atau apapun hal itu, dia akan lebih ke guru tersebut patokannya. Ini pemantau, nada suara datar, bahasa tubuh normal. Adik, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Tahu Pak, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Ya. Nah, Bapak Ibu, ternyata untuk posisi kita sebagai pemantau, pembuat merasa bersalah itu dimulai dari nada bicara. Ya, kita tujuannya jadi manajer, tapi nadanya itu masih seperti penghukum, pembuat rasa bersalah. Jadi ternyata nada bicara pun ini apa? Betul. Kemudian manajer, ya nada suara tulus. Bahasa tubuh tidak kaku, mendekati murid. Adik, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Jadi enggak, adik, jam berapa ini? Katanya itu kalimat saya. Tahu Pak, jam 7. Guru, ya jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Jadi kita yang menanyakan ke siswa, kira-kira apa yang akan dia perbaiki, nilai-nilai apa yang sekiranya harus dia capai, gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu, jadi dia tanpa kita, dia kamu salah, dia tahu bahwa dia itu salah, gitu. Nah, guru, baik itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Nah, contoh lain, penerapan 5 posisi kontrol guru. Murid, kasus murid tidak mengerjakan tugas yang diberikan guru. Penghukum, berdiri dengan sebelah kaki di depan kelas. Kita pernah melakukan hal ini? Belum. Ada yang pernah, ada yang belum. Berdiri, orangnya. Pembuat merasa bersalah. Kesekian kali ibu sudah ingatkan. Kamu senang ya melihat ibu terus-terusan bertindak seperti ini. Kamu senang ya ibu terus gitu ya. Nah, kemudian contoh lain, teman, ayo dong kerjakan tugasnya. Nanti kalau sudah selesai kita main games. Ya, itu mah. Jadi kan dia boleh senangi main games setelah ini. Pemantau, kamu sudah melakukan kesalahan dan sudah mengetahui konsekuensinya. Sekarang selesaikan dan segera kumpulkan. Ini pemantau. Ada konsekuensi ya. Konsekuensi itu berarti sebelumnya itu ada yang sudah disepakati. Ya, itu konsekuensi. Ini manajer, apa kamu tahu kesalahanmu? Pasti dia jawab, saya tidak mengerjakan tugas. Keyakinan sekolah apa yang kamu langgar? Kemana kita sudah membuat kesepakatan atau keyakinan kelas? Kira-kira ini sesuai tidak sih? Pasti dia jawab. Apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikannya? Pasti dia jawab, saya akan menyelesaikan tugas
posisi manajer. Nah, posisi kontrol apakah aku? Ya, tadi kan ada 5. Satu apa? Hubungan. Ya, hukum. Kedua, membuat dasar bersalah. Ketiga, Teman. teman. Keempat, memantau. Kelima, baik. Nah, posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Baik, menurut saya Bu, dari posisi ini saya kecewa sekali dengan kamu. Itu menurut saya salah satu bentuk guru sebagai pembuat rasa bersalah ya Bu. Membuat dasar bersalah. Yang lainnya kemana? Oke, jawabannya adalah ya. Posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kalau ini kenapa 3 kali? Apa? Pemberi hukuman. Penghukum. Benar penghukum? Ya. Nah, coba kita cek jawabannya adalah lanjut. Posisi kontrol apakah aku? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Manajer, coba kita cek. Baik. Nah, lanjut. Posisi kontrol apakah aku? Ayolah, lakukan demi Bapak Ibu. Nah, coba. Posisi kontrol apakah aku? Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang dilakukan dia terlambat? Apa? Pemantau. Coba kita cek jawabannya. Iya. Nah, 5 kebutuhan dasar murid ya. Kalau tadi 5 posisi kontrol, sekarang ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan itu kebutuhan dasar. Kasih sayang, ya, dan rasa diterima, diperdulikan, berbagi kerjasama dan menjadi bagian dalam kelompok. Yang ketiga, penguasaan harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru dan mampu mengendalikan arah dirinya. Kelima, kesenangan, ya, bermain, humor, antusias dan tertawa. Ya, ini termasuk dalam kebutuhan dasar manusia. Positif dan mencapai posisi manajer, yaitu salah satunya ada keyakinan kelas. Kenapa namanya keyakinan bukan peraturan? Kalau peraturan ada hukuman. Kalau peraturan bisa berubah. Ya, namanya kenapa keyakinan bukan peraturan? Jadi kalau peraturan yang akan dilanggar itu. Terus kemudian contohnya gini, kenapa kita pakai helm ketika berkendara motor? Iya, keselamatan. Yakin nggak untuk keselamatan? Iya, upaya untuk keselamatan ya. Kenapa kita memakai masker atau cuci tangan sebelum makan? Supaya menjaga kesehatan. Itu kan hal-hal yang mungkin sebenarnya kita yakini ya. Ada kita yakini itu. Nah, ini keyakinan kelas ya. Jadi untuk membentuk suatu budaya positif, mencapai budaya positif dan mencapai posisi manajer, yaitu salah satunya ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif dan bersifat abstrak. Keyakinan kelas sebenarnya tidak
menyuarakan pendapat. Ya contohnya kita di kelas tuh lihat yang Bu Murni susun tuh ada komitmen kelas ya, atau mungkin ada juga wali kelas yang sudah menyusun kesepakatan atau peraturan kelas. Kemarin saya lihat di 10.3 ada ya. Nah peraturan-peraturan itu diubah dalam keyakinan kelas gitu. Jadi siswa itu semua diberikan kesempatan untuk menyampaikan apa sih kesepakatan kelas ya, yang tujuannya itu kan untuk mengkondusifkan belajar yang saling menghormati, menghargai, itu tujuannya, atau kita mencapai profil belajar Pancasila. Ingat pelajaran profil belajar Pancasila berapa? Profil belajar Pancasila ada 7. Mandiri, kreatif, belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, keyakinan kelas selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain, serta percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Nah, Bapak Ibu, maksudnya di sini keyakinan kelas itu tidak ditulis dengan kalimat negatif. Jangan ditulis dengan kalimat ada depannya jangan atau tidak, gitu. Ya, di sini selalu bersikap positif. Ya, bersikap positif kan luas ya, 5S, senyum, sapa, salam, sopan santun, itu kan bersikap positif. Terus menjadi diri terbaik. Kemudian percaya dan menghormati orang lain. Kalau minjem pulpen harus dikembalikan. Kalau gurunya menjelaskan dia tidak main HP. Itu terus kemudian ketika temannya presentasi, ya siswa juga menyimak, mendengarkan. Itu kan sikap saling menghormati. Berkomitmen terhadap setiap tugas, mengumpulkan tugas tepat waktu, melaksanakan piket, gitu. Kemudian senantiasa membantu apabila guru atau temannya kesusahan, dia bersedia membantu, gitu. Ini ditulis dalam kalimat positif. Kemudian ya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya apa? Sikap apa ini? Selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Sikap apa? Iya, bertanggung jawab. Ya, ada lagi? Selain tanggung jawab, dilarang mengganggu orang lain. Apa? Sikap apa? Menghargai, menghormati. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Saling menghormati. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Empati. Gunakan masker. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keamanan. Nah, ini selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini keyakinan kelasnya tanggung jawab. Ini nilai-nilai universal yang harus ditumbuhkan. Dilarang mengganggu orang lain, ya, menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran, juga menghormati orang lain, berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan, bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, bersabar. Gunakan masker, kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan, keamanan. Nah, keyakinan kelas atau nilai-nilai universal yang harus ditumbuhkan. Nah, selanjutnya ya ada tahap terakhir atau dalam penyelesaian masalah. Ya, ini segitiga
restitusi, ya, penyelesaian masalah. Jadi yang pertama itu ada menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi membantu murid memiliki tujuan, disiplin positif, dan memperbaiki dirinya setelah berbuat salah. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Menstabilkan identitas, berbuat salah, ini biasanya kata-katanya ya yang digunakan. Berbuat salah itu manusiawi. Kenapa hari ini terlambat? Kesiangan Bu, Ibu juga pernah kok kesiangan, gitu ya. Jadi kita menstabilkan identitasnya dulu, gitu. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Ini kata-kata yang biasanya digunakan untuk menstabilkan identitas. Yang ketika mungkin siswa istilahnya ada masalah atau kasus, gitu. Misalnya pas setelah istirahat dia tidak masuk lagi, gitu kan. Nah, kita bagaimana menyelesaikannya? Gitu. Salah satunya ya bisa dengan menstabilkan identitas dulu, kemudian baru ke validasi tindakan yang salah. Tapi baiknya dibentuk atau dibuat dulu keyakinan kelasnya, kesepakatan kelasnya, gitu. Nah, validasi tindakan yang salah ini kata atau kalimat ya yang digunakan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukannya lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Ya, ini kalimat-kalimat yang bisa digunakan untuk bahwa sadar bahwa tindakan yang dia lakukan itu salah. Itu tanpa kita menghakimi, tanpa dia merasa dihakimi, oh saya tahu bahwa yang saya lakukan itu salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Misalkan disiplin, tanggung jawab. Seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Misalkan siswa yang selalu mengganggu temannya, ya, itu gambaran kelas yang kondusif, yang asik, menyenangkan itu menurut dia itu bagaimana sih? Jadi dia akan menjawab sendiri tuh, ya. Kemudian kamu mau jadi orang yang seperti apa? Ya, ketika anak pasti ditanya, kamu nanti mau jadi seperti apa sih? Cita-cita kamu tuh nanti apa setelah lulus? Gitu. Pasti anak tuh akan mungkin pikirannya maju ke berapa bulan nanti setelah dia lulus, gitu. Nah, menurut Bapak Ibu untuk menstabilkan identitas ini ada kendala atau kesulitan tidak gitu, untuk kita membangun kesadaran atau identitas anak terlebih dahulu? Ada kesulitan tidak menurut Bapak Ibu? Silakan Bu Putri ya. Ya baik, terima kasih Bu Eci. Mungkin berdasarkan pengalaman ya Bu Eci, untuk menstabilkan identitas itu mengawalinya aja susah gitu, untuk bertemu beberapa anak. Tapi ketika berkelanjutan ketemu hal yang sama, itu sudah biasa gitu. Kayak mungkin pengalaman yang sebelumnya, ketika menstabilkan identitas itu yang pertama kita sendiri itu jadi kayak Bapak Ibu guru sendiri itu yakin nggak sih sama anak tersebut gitu? Apakah anak tersebut itu apa ya, kayak benar-benar melakukan hal yang salah atau kita mau membenarkan? Itu sih paling kunci awalnya, kayak kalimat yang tidak ada
manusia yang sempurna. Itu di hati kecil anak tuh ketika ada bahasa nggak masalah, nggak apa-apa, udah bahasa seperti itu aja membuat stabil mungkin ya perasaan siswa tersebut gitu. Itu sih pengalaman saya. Terus pengalaman yang kedua adalah menstabilkan identitas ketika bertemu pembanding. Maksudnya gini, Bapak Ibu sedang menjalankan atau sedang ngobrol dengan siswa yang berbuat salah gitu. Nah, ada Bapak Ibu guru yang lewat yang menambahkan kalimat yang akan berdampak lebih buruk lagi atau bahasanya kayak menjatuhkan. Nah, itu untuk menstabilkannya sulit sekali. Tetapi ketika kesadaran yang ada dalam diri anak tersebut itu sangat mudah. Kita cuma bilang jadinya gimana kalau ibu tersebut bilang seperti itu. Ya Bu, memang itu salah kami. Tapi kami ngerasa jadi untuk selanjutnya dari segi itu berkelanjutan gitu Bu. Jadi pengalaman yang pernah saya lakukan menstabilkan identitas itu bukan hanya dari kita sendiri sebagai bapak ibu guru, tapi bisa dari anak itu tersebut sendiri gitu. Malah ketika anak itu merasa dia berbuat salah, kita mengarahkan untuk menstabilkan identitas itu lebih mudah gitu. Itu sih pengalaman saya. Mungkin dari bapak ibu yang lain lebih berpengalaman lagi. Terima kasih Bu Eci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Putri atas jawabannya gitu. Memang mungkin terkadang ketika sebagai wali kelas atau Bapak Ibu BK di sini ditanya kenapa Bapak Ibu BK dihadirkan, ditanya saya merasa materi ini mungkin berkaitan dengan penanganan siswa gitu. Yang ketika menstabilkan identitas atau penanganan, mungkin kita yang merasa guru mapelnya itu si anak tersebut itu bermasalah dengan kita, ketika wali kelas penanganan kadang kita ikut serta ya, kadang kita ikut serta gitu dalam percakapan mereka gitu, yang mungkin seharusnya ya kita hindari gitu kan ya, untuk memotong atau menjudge istilahnya menambah masalah si siswa itu gitu kan ya. Jadi biarkanlah wali kelas itu maksudnya atau BK penanganannya dengan caranya ya salah satunya di awal itu harus menstabilkan identitas terlebih dahulu gitu. Jadi di sini setiap anak gitu kan ya, atau dari video yang tadi sebelumnya gitu kan ya, pasti apa yang motivasi perilaku ya, motivasi perilaku. Motivasi perilaku ini setiap apa yang dilakukan itu pasti ada tujuannya ya, ada maksudnya gitu. Yang terkadang kita belum tahu apa sih, misalkan anak itu terlalu sering terlambat ya, sering terlambat gitu kan ya, tapi kita menjadinya anak terlambat terus gitu, tapi kita belum tahu sebenarnya apa permasalahan dia selalu datang terlambat gitu kan ya, apa permasalahannya gitu. Anak yang datang ke sekolah dengan cinta teknik yang penuh gitu kan ya, dia belajar itu akan lebih fokus ya, dia belajar itu sudah dengan bahagia. Tetapi anak yang datang ke sekolah dengan teknik cintanya kosong gitu kan, dia mau cari perhatian, butuh kasih sayang gitu. Makanya di sini setiap atau motivasi perilaku anak itu memiliki tujuan dan berbeda-beda. Nah ini yang tiga motivasi perilaku manusia ya, untuk menghindari ketidaknyamanan, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Tapi ya harapannya motivasi internal itu ya muncul, yaitu dia hadir tepat waktu untuk ya menghargai dirinya sendiri gitu. Baik Bapak Ibu, kemudian ya hukuman, konsekuensi dan restitusi. Tadi kan di awal ya setuju mengenai hukuman
Terima kasih kepada pemateri. Di awal saya mengutarakan bahwa saya setuju dengan hukuman, kemudian saya juga setuju dengan yang tadi, yang hampir setuju. Tapi setelah melihat materi yang sudah ditayangkan, banyak pengetahuan baru, gambaran baru terhadap apa yang sering saya lakukan ketika pembelajaran, khususnya itu ke arah yang lebih baik dan juga ke arah memprioritaskan siswa, khususnya di ranah perasaannya dan lain-lainnya. Mungkin akan ada perubahan dari perilaku yang sering dilakukan, dari hukuman mungkin bisa beralih, tapi mungkin step by step untuk peralihan tersebut. Saya ucapkan terima kasih atas materi yang sudah disampaikan, itu menjadi motivasi tersendiri bagi saya untuk meningkatkan kompetensi diri saya. Ini seperti itu. Terima kasih Pak Fadli ya. Jadi ya harapannya kedepannya hukuman konsekuensi ini kedepannya ya sedikit demi sedikit kedepannya kita menghindari hukuman, kemudian menghindari konsekuensi, kemudian muncullah ya tumbuhlah menciptakan kondisi murid yang memperbaiki kesalahannya, dia isinya sadar apa sih nilai-nilai yang harus dia miliki dan dia munculkan ya dalam dirinya gitu. Bapak Ibu, terima kasih ya atas partisipasinya, atas dukungannya, kemudian yang telah hadir menyimak ya dalam kegiatan diseminasi hari ini.